Shalom sobat kecil. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau beribadah lagi di hari Minggu yang indah, di hari Minggu yang cerah. Yuk sobat kecil semua, sebelum kita mulai ibadah kita mau satukan hati kita di dalam doa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk penyertaan perlindungan-Mu atas tidur kami semalam hingga pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan damai sejahtera dan sukacita penuh yang daripada Engkau. Ya Tuhan, pagi hari ini kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk menyenangkan hati Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati, tubuh, roh, jiwa, pikiran kami ya Tuhan, biar semuanya tertuju hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, urapi setiap kami, urapi para pemusik, pakai mulut lidah bibir kami untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Masih ingat kan dengan aku Alvis dan Aku Bio. Yuk kita puji nama Tuhan. yuk. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita nyanyi dulu yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Silakan Kak Leli. Yuk sobat kecil, sekarang sobat kecil ambil Alkitabnya masing-masing. Kita mau membaca Alkitab, kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Matius 28. Ya sobat kecil yang sudah bisa buka Alkitab sendiri, boleh dibuka. Yang belum bisa, boleh minta tolong mama papa ya. Kita mau buka dari Matius 28. Kita ambil ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Sudah ketemu? Oke, kalau sudah ketemu, sobat kecil biarkan Alkitabnya terbuka. Kita mau berdoa dulu. Yuk, satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan. Kami masih boleh merenungkan firman-Mu, masih boleh mendengarkan firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan, itu semua karena Engkau. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar pemberitaan firman yang kami dengar pagi hari ini kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sobat kecil, sudah ketemu semuanya ya. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kita mau baca sama-sama. Kak Leli baca di sini, sobat kecil baca di rumah masing-masing dengan suara ya. Karena apa?
Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. Dari judul perikopnya adalah Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Terpuji nama Tuhan. Ya, sobat kecil, Kak Lili mau tanya dulu nih. Sobat kecil, siapa yang punya idola? Idola, Kak. Idola itu apa sih? Apa coba, sobat kecil? Kira-kira idola itu apa? Ah, betul. Orang yang kita kagumi. Orang yang kita sanjung-sanjung. Orang yang kita eluk-elukan. Ah, bahkan mungkin ada yang sampai gayanya, ucapannya, terus tingkah lakunya, apa semuanya, bajunya, semuanya mengikuti orang yang diidolakan itu. Nah, biasanya idola itu siapa sih, sobat kecil? Iya? Wah, kalau dengar katanya ada yang idolanya ini nih, Doraemon. Kenapa suka Doraemon? Wah, katanya dia hebat, bisa mengeluarkan apa saja dari apa ini? Dari kantongnya ya. Dia kita bisa minta apa aja sama Doraemon. Bisa berkeliling dunia sama Doraemon. Bisa apa lagi? Bisa menikmati makanan yang kita suka tanpa capek-capek. Wah, pokoknya dia mah layak dijadiin idola. Wah, terus ada juga yang bilang, "Wah, aku mah gak suka Doraemon, Kak. Aku lebih suka ini nih." Wah, apa nih? Siapa yang tahu ini? Power Ranger lebih hebat, Kak, dari Doraemon. Dia suka nolongin orang. Suka apa lagi? Suka membela kebenaran, Kak. Suka apa ya? Pokoknya nyelamatin orang deh. Pokoknya Power Ranger tuh luar biasa. Mereka timnya itu keren. Kerjasamanya keren. Aku mah lebih suka Power Ranger, Kak, daripada Doraemon. Lebih hebat. Nah, ada juga yang suka. Wah, ini nih, Kak, yang hebat, Kak. Spider-Man. Kenapa Spider-Man? Hebat dia mah, bisa terbang-terbang. Merayap di gedung-gedung tinggi. Terus nggak jatuh. Terus nggak perlu pakai alat bantu juga kayak orang-orang yang naik gunung itu. Terus dia juga suka pindah-pindah tuh, Kak. Kan keren, Kak. Pindah-pindah dari satu gedung tinggi ke gedung tinggi yang lain.
Wah, luar biasa pokoknya. Aku lebih suka Spider-Man daripada Doraemon sama Power Ranger tadi. Wah, terus, ih apaan sih? Itu kan udah nggak musim. Nih dong yang lagi naik daun katanya, yang lagi naik daun ini apa sih? Aduh apa ya ini ya? Ini BTS katanya. Wah, aku lebih suka BTS, Kak. Nari-nari, joget-joget, keren, suaranya bagus, Kak. Ih, cakep-cakep lagi, Kak. Wah, kalau nggak suka BTS itu katanya ketinggalan zaman. Jadi, ih apaan tuh Doraemon, Power Ranger, Spider-Man, Ultraman. Ah, itu mah udah nggak musim. Sekarang yang lagi musim tuh ini nih, Kak. Wah, keren banget pokoknya. Di kamarku nih, Kak, nih. Poster BTS besar-besar. Jadi tiap malam aku bisa liatin tuh sebelum tidur. Biar siapa tahu nanti aku mimpi ketemu BTS atau ini nih. Ini dia. Apa nih? Ini apa ya? Blackpink katanya. Black tapi pink. Hitam tapi merah jambu. Begitu kira-kira ya. Nah, ini juga keren. Dance-nya mantep banget. Aku bisa semua gerakannya. Pokoknya aku bisa menirukan. Gak ada yang ngalahin. Cantik-cantik banget ya, Kak ya? Wah, iya sih cantik sih. Terus pokoknya aku kalau ada konser di mana-mana tuh aku selalu nonton. Ada di TV-TV gitu, walaupun malam aku tungguin supaya apa? Supaya aku bisa nonton, Kak. Wah, pokoknya kalau nggak tahu BTS, kalau nggak tahu Blackpink, wah itu mah nggak kekinian. Itu mah jadul katanya. Wah, sobat kecil, boleh nggak sih kita punya idola? Boleh tidak? Kita punya idola. Boleh sih kita punya idola, punya orang yang kita kagumi, punya orang yang jadi panutan buat kita, punya orang yang apa ya? Pokoknya punya orang yang kita suka. Kalau kita lihat dia kita suka, terus kita ikutin semuanya yang ada sama dia. Apalagi kalau orang yang kalian idolakan, yang sobat kecil idolakan itu membawa pengaruh baik, membawa pengaruh positif buat hidup sobat kecil. Nah, tapi sobat kecil ada tapinya. Apa ya? Jangan sampai ketika kita mengidolakan seseorang, kita melupakan satu hal. Ayo apa? Ada yang tahu? Melupakan apa ya? Kita melupakan siapa yang seharusnya lebih kita idolakan dibanding yang tadi. Spider-Man, Power Ranger, Doraemon, apalagi itu BTS sama siapa? Blackpink, hitam tapi merah jambu. Siapa ya? Betul, 100 buat sobat kecil yang jago. Siapa ini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita. Jangan sampai Tuhan Yesusnya sedih waktu sobat kecil ternyata lebih tahu lagu-lagu BTS, lebih tahu lagu-lagunya si hitam tapi merah jambu. Sobat kecil lebih semangat waktu menari, ikutin gayanya mereka daripada menari untuk Tuhan. Nah, Kak, masa Tuhan Yesus bisa sedih? Emang bisa? Bisa. Tuhan Yesus bisa sedih. Ketika kita lebih mengutamakan, lebih mengidolakan orang lain dibandingkan kita mengidolakan Tuhan Yesus. Boleh, adik-adik boleh punya idola, tetapi tidak sampai berlebihan. Tidak sampai membuat kita mengesampingkan, melupakan Tuhan Yesus. Kenapa Kak kita harus idola sama Tuhan Yesus? Emang Tuhan Yesus hebat? Iya, Tuhan Yesus hebat, sangat hebat. Emang Tuhan Yesus pernah ngapain aja Kak? Kayak Power Ranger, kayak Spider-Man, lebih dari itu. Karena Tuhan Yesus itu lebih dari superhero-superhero yang
sobat kecil idolakan tadi, lebih dari Superman, lebih dari Spiderman, lebih dari Power Ranger, lebih dari Doraemon, bahkan lebih dari BTS dan si Blackpink tadi. Terus emang Tuhan Yesus pernah melakukan apa, Kak? Banyak sekali semasa hidupnya. Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat yang tidak dapat dilakukan oleh superhero manapun. Menyembuhkan orang sakit, orang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, membangkitkan orang mati. Terus apa lagi? Masih banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan semasa Tuhan Yesus masih hidup. Bahkan yang luar biasanya, sungguh luar biasa, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Nah, Tuhan Yesus menebus dosa kita. Dosa Kaleli, dosa sobat kecil semua, dosa mama papa, dosa semua orang. Kita yang seharusnya mati, binasa, kita ditarik ke dalam kekekalan karena apa? Karena Tuhan Yesus yang merelakan dirinya disalib. Nah, sakit nggak waktu Tuhan Yesus disalib? Sakit, pasti sakit. Dia tangannya dipaku, dicambuk, disuruh pikul salib, semuanya kesakitan. Tuhan Yesus berdarah-darah. Mungkin kalau sobat kecil lihat filmnya, nih, seperti ini. Coba sobat kecil lihat, kasihan. Tuhan Yesusnya bawa salibnya berat dengan tubuh yang sudah penuh dengan luka-luka. Tuhan Yesus masih harus memikul salib. Itu semua buat siapa coba sobat kecil? Semuanya Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Nah, untuk menebus dosa kita, kesalahan kita. Ada tidak superhero yang rela melakukan itu untuk sobat kecil? Kira-kira ada tidak idola sobat kecil yang rela mati demi membela sobat kecil, demi menebus dosa sobat kecil? Ada tidak kira-kira? Tidak ada. Cuma Tuhan Yesus yang mau, yang rela hidupnya dipakai untuk menebus dosa semua umat manusia, semua orang yang percaya. Luar biasa kan? Makanya kita harus membalas adik-adik, membalas kebaikan yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Dengan cara apa Kak balasnya? Apa kita harus disalib juga? Oh tidak, kita tidak perlu disalib juga. Kita cukup membalas kebaikan Tuhan Yesus dengan cara apa? Menyenangkan hati Tuhan, memuji Tuhan sungguh-sungguh. Waktu mungkin sekarang sekolah minggunya semuanya online ya, tapi kita juga sungguh-sungguh ketika sekolah minggu. Nggak sambil main-main, nggak sambil lari sana lari sini, sebentar-sebentar ke dapur ambil minum, sebentar-sebentar, mah makanannya mana? Oh, tidak seperti itu sobat kecil. Sobat kecil harus ingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu seperti apa, sakitnya, menderitanya seperti apa, sampai akhirnya di hari yang ketiga hari ini Tuhan Yesus bangkit, tidak ada di dalam kuburnya itu. Buat apa Tuhan Yesus bangkit? Karena Tuhan Yesus harus pergi ke surga. Nah, terus sekarang tugasnya siapa untuk membalas itu? Tugas kita semua, tugas sobat kecil, tugas Kaleli. Jangan karena, aku kan masih kecil, aku bisa apa? Kalian bisa doa sungguh-sungguh. Misalnya waktu ada yang sakit, kalian bisa doakan. Nggak usah doanya panjang-panjang atau doanya harus puitis, harus bagus. Nggak usah. Apa yang lahir dari hati kalian, itu yang kalian doakan. Dengan cara itulah kalian sudah menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan Yesus yang sudah mati, yang sudah bangkit buat kita. Bukannya malah bikin Tuhan Yesusnya nangis,
bikin Tuhan Yesusnya sedih, bikin Tuhan Yesusnya berduka dengan lebih mengagung-agungkan, mengidolakan orang lain, yang mereka pun siapa yang menciptakan? Tuhan. Nah, kecuali pahlawan-pahlawan tadi yang kayak Spider-Man, Batman itu cuma ada di film ya. Tapi Tuhan Yesus ini bukan cerita dongeng. Keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, bahkan karya penyaliban Tuhan seperti ini bukan cerita dongeng, sobat kecil. Bukan cerita film. Ini nyata. Tuhan Yesus betul-betul pernah mengalami semuanya ini demi menebus dosa kita. Nah, sobat kecil yang mungkin kemarin-kemarin ya lebih mengidolakan manusia, lebih mengidolakan tokoh-tokoh, misalkan tokoh-tokoh pahlawan atau tokoh-tokoh superhero. Yuk, pagi hari ini, di hari Paskah ini, di hari kebangkitannya Tuhan Yesus ini, kita sama-sama minta ampun. Kaleli juga sama, Kaleli akan minta ampun. Mungkin hari-hari kemarin Kaleli juga mendukakan hati Tuhan, pasti, karena kita juga masih terus berproses ya. Kita sama-sama minta ampun sama Tuhan. Kita mau kembali menyenangkan hati Tuhan. Kita mau lebih lagi ketika kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan bukan hanya dengan mulut kita, tapi itu lahir dari hati kita yang terdalam, lahir dari pikiran kita, tubuh kita, sikap hati kita, semuanya kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan hanya waktu mulut kita nyanyi-nyanyi, mulutku penuh pujian, itu tapi cuma mulut yang nyanyi, hatinya, pikirannya gini, aduh, ini film lagi rame nih, aduh, lama banget sih ini selesainya. Tidak seperti itu adik-adik. Ketika kita memuji Tuhan, semuanya kita arahkan kepada Tuhan. Pikiran kita, roh kita, hati kita, semuanya kita arahkan kepada Tuhan. Yuk, pagi hari ini di kesempatan yang luar biasa indah ini, karena hari ini spesial ya. Hari ini kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Yuk, kita mau sama-sama minta ampun sama Tuhan, sama-sama kembali kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kaleli minta ampun, sobat kecil juga minta ampun. Yuk, tutup Alkitabnya, kita mau pejamkan mata kita. Kita renungkan semua kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita renungkan betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan mencintai kita, betapa Tuhan ingin kita senantiasa memujinya, menyembahnya, menyenangkan hatinya. Tuhan gak minta apa-apa. Tuhan gak minta harta adik-adik. Tuhan gak minta apapun dari adik-adik. Tuhan cuma minta hati. Hati adik-adik, hati sobat kecil yang rela, yang tulus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan gak perlu uang adik-adik. Tuhan gak perlu itu. Yuk, renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan betapa baiknya Tuhan sudah mau disalibkan, mencurahkan darahnya buat kita. Jangan sampai pengorbanan Tuhan itu di dalam hidup kita sia-sia. Terlalu besar kasih Tuhan. Kita naikkan pujian sama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk
menebus hidupku. Mari adik-adik kita satukan hati kita. Kita minta ampun lebih-lebih lagi sama Tuhan. Katakan, Tuhan ampuni aku ya Tuhan. Tuhan ampuni aku kalau di hari-hari yang lalu ya Tuhan. Mungkin aku terlalu banyak mendukakan hati Engkau. Aku terlalu sering membuat Engkau menangis. Ampuni aku ya Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan, Kau melihat hati semua adik-adik yang ada di rumah, mereka yang dengan sungguh-sungguh minta ampun. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami jika mungkin di hari-hari yang lalu ya Tuhan, kami terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan, dengan pelajaran-pelajaran, bahkan dengan hobi-hobi kami terlalu sibuk dengan gadget kami ya Tuhan, sehingga kami melupakan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami, dengan segenap tubuh, roh, dan jiwa kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini ya Tuhan, di hari yang begitu istimewa, di hari yang begitu spesial, kami mau kembali kepada Engkau ya Tuhan. Hati kami mau kembali kepada Engkau, hati yang menyembah ya Tuhan, hati yang menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya pengorbanan-Mu yang begitu besar di kayu salib. Terima kasih untuk darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami nggak mau ya Tuhan kalau pengorbanan-Mu menjadi sia-sia atas kami. Kami nggak mau Tuhan kalau pengorbanan-Mu di dalam hidup kami tidak berarti apa-apa. Engkau berarti ya Tuhan bagi kami. Hari ini kami mau kembali Tuhan. Ingatkan terus Tuhan jika kami melakukan kesalahan. Ingatkan terus ketika kami melenceng ke kanan atau ke kiri ya Tuhan. Tuhan tegur kami dengan lembut ya Tuhan. Tuhan ingatkan terus kami supaya kami semakin boleh terus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kematian-Mu, terima kasih untuk kebangkitan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah Kau lakukan bagi hidup kami. Ajar kami terus ya Tuhan, ajar kami terus untuk menyenangkan hati Tuhan, ajar kami terus untuk lebih lagi mengenal kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, ajar kami mengucap syukur akan apapun. Ajar kami ya Tuhan, kami fokus, kami mengidolakan Engkau, kami mengagumi Engkau, kami menghargai Engkau, kami menghormati Engkau lebih dari apapun, lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau sudah mengampuni kami. Kami tahu ya Tuhan Engkau sudah menerima kami kembali. Kami tahu Tuhan dengan darah-Mu kami sudah dikuduskan, kami sudah disucikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan kami mau akhiri ibadah kami mau berdoa ya Tuhan untuk mungkin ada sobat kecil yang sedang sakit ya Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus sudah disembuhkan, sudah dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Untuk sobat kecil ya Tuhan yang mungkin kesulitan di dalam belajar online Tuhan hari-hari ini, dalam masa pandemi yang belum berakhir ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu menolong kami, menolong setiap sobat kecil untuk sobat kecil boleh mengerjakan semua tugas-tugas apapun itu yang diberikan oleh Ibu Bapak Guru kami Tuhan. Kami boleh mengerjakannya dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesungguhan. Karena kami melakukannya bukan buat Ibu Bapak Guru kami, tapi kami melakukannya buat Engkau ya Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, mungkin ada mama papa kami yang juga dalam keadaan sakit. Kami juga mohon Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan ya Bapa. Kami juga minta ya Tuhan supaya pandemi ini ya Tuhan boleh segera berlalu dan kami boleh beraktivitas dengan normal kembali, boleh bersekolah dengan normal, bahkan kami boleh datang kembali ke sekolah minggu kami Tuhan dengan penuh sukacita, bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu kami, bertemu dengan teman-teman kami, memuji Engkau sama-sama dengan sukacita ya Tuhan di gereja. Kami merindukan itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat lingkungan di sekeliling kami, di kiri, kanan, depan, belakang ya Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang belum percaya Engkau.
Beri kami keberanian ya Tuhan untuk menyatakan betapa hebatnya, betapa dahsyatnya Allah yang kami punya, Tuhan Yesus yang kami punya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih walaupun kami masih kecil ya Tuhan, tapi kami percaya dengan kuasa-Mu, dengan keberanian yang daripada Engkau, kami boleh melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Engkau. Terima kasih, kami mau berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu kami, beri mereka juga kesehatan, kekuatan, hikmat senantiasa yang daripada Tuhan, sehingga apapun ya Tuhan yang kakak-kakak kami sampaikan, kami boleh menerimanya dengan baik, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa buat pemimpin-pemimpin gereja kami ya Tuhan. Kami juga mohon hikmat-Mu turun atas setiap pemimpin-pemimpin di gereja kami. Kami berdoa buat pemerintahan-pemerintahan kami dari RT, RW, kelurahan, bahkan sampai ke tingkat yang tertinggi ya Tuhan, Bapak Presiden. Kami melepaskan berkat atas Bapak Presiden, atas setiap pemerintahan-pemerintahan kami, bahkan kami melepaskan berkat atas Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia boleh dipulihkan, Indonesia boleh dimenangkan, dan itu semua karena Engkau ya Tuhan, bukan karena kuat, gagah, dan hebat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau akhiri doa kami hari ini seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selamat Paskah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Lili. Sebelum kita berpisah, kita nyanyi lagi yuk. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi ya. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Terima kasih sobat kecil telah beribadah bersama kami. Jangan lupa ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa membantu kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Selamat Paskah sahabat kecil. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.